Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam video kali ini saya akan mengulas teks buku, yaitu tentang melunasi janji kemerdekaan. Nah, dalam mengulas teks buku ini sendiri tidak boleh kita mengubah isi dari struktur teks buku itu sendiri, dan juga memiliki beberapa ciri. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui dari identitas buku ini sendiri. Nah, identitas dari buku ini yaitu pertama, judulnya itu melunasi janji kemerdekaan. Nah, di mana ditulis oleh Muhammad Husnil, dan buku ini diterbitkan oleh Zaman, dan juga buku ini diterbitkan pada tahun 2014, dan buku ini berisikan dari dia itu banyak sekali 300 halaman. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari orientasi dari buku ini sendiri. Nah, pengenalan dari buku ini adalah menjelaskan tentang biografi sosok Anies Baswedan. Nah, mulai dari beliau lahir sampai beliau menjadi seorang rektor muda dan mendirikan yang namanya Gerakan Indonesia Mengajar. Nah, di situ juga dijelaskan bagaimana beliau menjadi sosok yang luar biasa ini. Ada orang tua atau seorang kakek beliau yang merupakan aktif di dalamnya. Baik, langsung saja kita memasuki yaitu bagian dari tafsir atau dari isi buku ini sendiri. Nah, buku ini pertama kali itu menceritakan pada bab pertama yang menjadikan kenapa beliau bisa menjadi sosok yang luar biasa. Pertama itu adalah peran dari kakek beliau ini sendiri, di mana kakek beliau ini ternyata berperan aktif saat untuk memerdekakan Indonesia, karena untuk salah satu menjadi negara merdeka itu adalah kita membutuhkan suatu pengakuan dari negara lain. Nah, salah satu pengakuan dari negara itu pada waktu itu adalah negara Arab. Nah, pada waktu itulah ternyata beliau yang memegang dokumen itu sendiri. Nah, ternyata kakek dari beliau inilah yang mengajarkan bagaimana supaya bisa mendengarkan orang lain saat berbicara, tampil di muka umum, dan juga bagaimana cara untuk menulis sebuah buku. Disitulah beliau sangat inspirasi, dan juga sosok paman beliau juga berperan aktif dalam kesusahan beliau sendiri. Seorang pamannya pernah mengatakan, yaitu katanya tidak ada yang namanya suatu keberuntungan, yang ada itu adalah kesempatan dari suatu kesiapan. Itulah yang selalu ditekuni oleh Anies Baswedan. Nah, ketika SMP ternyata beliau sudah mahir saat berpidato, di situ sudah dapat terlihat. Dan juga ketika SMA disinilah beliau sudah terlihat yaitu sangat aktif untuk mengikuti sebuah organisasi, dan bahkan beliau pernah menjadi ketua OSIS seluruh Indonesia. Dan pada saat beliau kelas 2 SMA, beliau terpilih menjadi ketua OSIS, dan di mana beliau waktu itu hanya berkampanye. Kata-kata yang paling saya ingat, dia hanya mengatakan ini, saya lebih suka tindakan daripada omongan, maka pilihlah yang terbaik. Dari kata-kata tersebut, teman-teman beliau langsung bersorak dan memilih. Dan pada sebelumnya juga beliau juga menjadi pertukaran pelajar saat dia masih SMA itu pernah belajar di Amerika Serikat. Nah, setelah ia tamat dari SMA, beliau langsung melanjutkan pendidikannya itu di perguruan tinggi negeri Universitas Gadjah Mada. Nah, disitulah beliau mulai melihatkan bagaimana dia menjadi sosok seorang mahasiswa yang aktivis. Di sana beliau juga sering melakukan suatu demonstrasi bagaimana cara untuk menyampaikan aspirasi dari rakyat apabila ada suatu tata cara atau sistem pemerintahan dari negara itu yang tidak benar. Dan beliau pada saat muda itu memiliki suatu kenalan orang-orang hebat seperti tentara, polisi, dan masih banyak lagi sebagainya. Dan waktu SMA juga beliau pernah menjadi seseorang pembawa acara, dan bahkan sering melakukan suatu wawancara dengan orang-orang penting di Indonesia. Setelah itu, setelah tamat dari sarjana S1, beliau menikah dengan seorang istrinya yang bernama Ibu Ferry. Nah, setelah menikah, beliau langsung melanjutkan pendidikannya S2 di Amerika Serikat, Universitas Maryland. Nah, di situ beliau mendapatkan beasiswa. Pada awalnya untuk mendapatkan beasiswa itu tidak langsung untuk menanamnya. Jadi beliau harus berangkat dulu dengan uang sendiri. Dengan adanya suatu dukungan dari keluarga, beliau bisa berangkat bersama istrinya. Dan juga beliau langsung melanjutkan S3-nya di Amerika Serikat di Universitas Indonesia. Dalam menempuh pendidikan di negeri pemangsa tersebut, beliau memiliki suatu keadaan yang sangat tidak memungkinkan. Banyak sekali cobaan yang dilalui oleh beliau sehingga dia bisa menjadi sosok yang luar biasa yang kita kenal pada saat ini. Setelah pulang dari Amerika, beliau langsung ditunjuk menjadi salah satu dosen
Universitas kampus Gajah Mada. Tapi beliau menolaknya karena pada waktu itu beliau berpikir dia memiliki 2 anak tidak memungkinkan untuk hanya menjadi seorang dosen, dan beliau bekerja untuk di bagian penelitian. Nah, kemudian beliau diangkat lagi untuk memilihnya menjadi seorang rektor. Awalnya beliau menolak karena beliau mengatakan saya tidak memberikan satu kedudukan, tapi jika saya terpilih saya siap. Nah, setelah beliau menjadi seorang rektor, awalnya universitas satu swasta itu mengalami suatu kendala, tapi ketika beliau menjadi rektor, beliau betul sukses dengan menjadi seorang rektor. Bahkan di kampus itu beliau menerapkan sesuatu yang namanya beasiswa prinsip, sehingga banyak di situ yang mendaftar di kampus tersebut. Nah, itu dia. Dan setelah beliau melihat bagaimana kejadian yang terjadi pada masyarakat Indonesia, banyak terjadi kendala bahwa sebenarnya Indonesia itu kaya, tapi sumber daya alam Indonesia ini masih banyak harus melakukan suatu pembenahan. Nah, dari situlah beliau berpikir bagaimana cara untuk beliau mengingat pada pidato yang pernah dia katakan dulu menjadi rektor, melunasi janji kemerdekaan. Nah, maksudnya menjanji melunasi kemerdekaan itu beliau teringat pada Undang-Undang Dasar 1145, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Disinilah beliau mulai melakukan suatu kegiatan yang namanya Indonesia Mengajar. Dan gerakan Indonesia Mengajar ini ternyata yang awalnya beliau menganggap kegiatan atau suatu gerakan ini hanya biasa saja, ternyata banyak sekali yang mendukung kegiatan tersebut, banyak yang melakukan suatu sumbangan juga dalam suatu proses kegiatan Indonesia Mengajar ini, dan banyak juga ternyata orang-orang Indonesia mendaftar. Kegiatan dari Indonesia Mengajar ini adalah mereka melakukan suatu pengajaran di sekolah-sekolah dasar yang tempat-tempat terpencil. Dan tujuannya apa? Untuk supaya beliau dapat melunasi janji tersebut tadi, untuk mencerdaskan seluruh bangsa Indonesia. Nah, itulah dia isi dari buku biografi Anies Baswedan yang berjudul tentang melunasi janji kemerdekaan. Nah, selanjutnya kita masuk tentang evaluasi dari buku ini. Evaluasi dari buku ini pastinya ada positifnya dan juga ada negatifnya. Nah, buku ini memiliki dampak negatifnya itu pada bab pertama itu lebih menjelaskan sosok dari perjuangan kakek dari Anies Baswedan itu sendiri, dan otomatis kalau awalnya itu menjelaskan tentang kakeknya, orang-orang membaca itu merasa bingung ini sebenarnya menjelaskan tentang biografi Pak Anies atau kakeknya, tapi pada bab yang selanjutnya baru menjelaskan tentang biografi dari sosok Anies. Nah, terus itu saja kelemahan dari buku ini. Terus dan dampak positif atau kelebihan dari buku ini adalah dalam buku ini tidak hanya dijelaskan berbagai macam kisah saja, tapi juga dijelaskan berbagai gambar di sini pengalaman dari Bapak Anies Baswedan itu sendiri, mulai dari dia pernah menjadi pelajar Indonesia, kegiatan dia menjadi seorang ketua OSIS dan lain-lain semacamnya. Nah, foto waktu beliau masih kecil juga terdapat di sini, dan dalam buku ini tersebut juga bisa memberikan inspirasi kepada kita bagaimana kita itu harus bisa memiliki tujuan yang pasti dalam kehidupan ini. Salah satunya kita bisa menjadi kontribusi untuk Indonesia. Salah satunya adalah dengan kita mau untuk berbagi ilmu kita kepada orang lain. Nah, terus bagaimana nih evaluasi dari tafsiran dari buku ini? Nah, atau kesimpulan dari buku ini sangat cocok sekali untuk seorang mahasiswa, karena dalam buku ini juga menceritakan bagaimana beliau ketika waktu masih kuliah di Yogyakarta dulu, beliau sangat aktivis sekali dan ikut berbagai macam organisasi. Itu bisa memotivasi kita, dan juga buku ini hal lebih bagusnya lagi untuk seseorang sarjana yang khusus di bidang pendidikan, bisa menjadi motivasi bagi seseorang untuk menjadi seorang guru. Itu tidak hanya tentang suatu materi